Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi pagi hari ini seperti biasa, ini lagi di samping rumah ya teman-teman. Yaitu di samping rumah. Ini banyak tanaman-tanaman yang saya tanam di samping rumah. Terus teman-teman, seperti biasa pagi hari ini ngasih makan ayam. Terus ini teman-teman, saya mau cerita tentang salah satu koleksi ayam saya teman-teman. Ini salah satu ayam jenis lama yang merupakan pilar ayam modern yang ada saat ini ya teman-teman. Jadi ini teman-teman yang ada di depan teman-teman, ini jenis ayam Birma ya teman-teman. Ayam Birma dinamakan ayam Birma karena memang asal usulnya dahulu kala mereka ini asal usulnya dari negara yang dulu namanya Birma, dan saat ini namanya udah berubah ya jadi Myanmar. Nah teman-teman, ayam ini sebenarnya juga masuk ke Indonesia nggak langsung dari Birma ya. Jadi sekitar tahun 93an ke sono gitu kan, itu para penghobi ayam di Thai gitu kan, memang kemudian tertarik untuk mengembangkan ayam jenis Birma untuk diambil genetiknya ya teman-teman. Nah makanya kemudian sekitar tahun 90-an itu ayam jenis Ma ini udah banyak kemudian diimpor oleh peternak ayam di Thai untuk kemudian dikembangkan di Thailand. Jadi masuknya lewat Thailand. Jadi kalau ada Birma dulu yang masuk ke Indonesia itu dari Thailand gitu kan. Dia nggak original Birma karena masuknya original Birma, tapi memang kemudian asli Birma, cuman memang masuknya dari Thailand ya teman-teman. Masuknya lewat Thailand. Nah ini jenis-jenisnya ya. Nah apa sih orang-orang Thailand dulu kemudian suka sama ayam jenis ini gitu kan? Karena memang dulu Thailand itu di Thai itu kan memang banyaknya tahun-tahun 80-an 90 itu masih jenis-jenis ayam yang kalau di sini dinamakan ayam BK. Di sini namanya BK. Namanya BK. Nah, terus kalau kemudian di Thai namanya apa gitu kan. Kalau di sini BK karena orang ngambilnya dari BK, dari Bangkok, dari ibu kota Thailand ya teman-teman. Maka dinamain BK. Nah, kalau di sini ayam-ayam itu namanya kalau di sono namanya ayamnya panat ya. Nah panat ini kan memang ya namanya juga melihara jenis-jenis tertentu dengan pola dan kinerja tertentu ya, lama-lama mungkin bosan ya, pengen sesuatu yang baru, cenderung memang lok gitulah. Banyak yang nggak bisa saya omongin ya teman-teman di YouTube. Akhirnya memang kemudian Birma mulai dimasukin. Ciri khas Birma ini memang kebanyakan kemudian anti lock, ditemplek nggak mau, dirangkul nggak mau gitu kan. Dan mereka ini ada yang peranggal. Birma itu jenis dari pola dan kinerja yang masuk Thai itu ada yang atret timpuk, kemudian lonceng timpuk, ada yang kemudian lari-lari ada lari panjang, ada kemudian lari pendek. Yang kemudian mulai karena memang kelemahannya salah kecerdikannya luar biasa, tapi kemudian karena memang kelemahannya adalah posturnya tipis-tipis dan kecil-kecil kayak gini nih ya. Makanya kemudian sama orang Thai di crossin sama ayam lokal sana di Thai yang namanya panat tadi ya teman-teman. Maka kemudian muncullah yang namanya Pama ya, itu adalah panat Birma, panat Ma. Kalau di sini Birko gitu, asal usulnya seperti itu gitu kan. Maka ada namanya Pama, walaupun kemudian kan Pama itu kan kebanyakan kalau F1-nya hasil crossbreeding pertama itu banyak yang kemudian adul gendul. Tapi kemudian di Thai memang orangnya juga cerdas ya, kreatif. Akhirnya keluarlah kemudian memang yang pola kinerjanya Ma, tapi kemudian dia memang posturnya panat udah. Nah itu. Nah kalau saya memang senang ini pola-pola yang run, lari-lari, ini panjang larinya. Kayak ini masih saya pelihara, ini sama itu lari nyawat gitu. Ini masih saya kembangkan. Ya untuk bahan-bahan kalau kemarin kan saya banyak itu yang saya kurung-kurungin tuh koitrat ya, untuk variasi lah di rumah. Ini ayamnya ayam jenis Ma. Dulu memang saya cinta banget kalau sama ayam jenis Ma ini karena memang
cerdik ya dia gitu kan, cerdik. Saya punya beberapa jenis. Kalau teman-teman mau lihat pola dan kinerjanya, mampir di Telegram saya. Nah ini, kalau ini saya memang ngambil genetiknya, dia punya yang lari-larinya itu, lari panjang muter itu memang kalau orang kompetisi dia efektif ya, buat orang-orang yang kemudian oponennya itu nggak dipersiapkan untuk bertemu dengan yang lari-lari gitu kan. Kalau nggak siap ya paling dua round ya udah capek, dia habis nafas. Ini heran, dia memang alamiahnya kuat ya. Kalau jenis-jenis punya saya yang Trat, BK gitu kan, muter-muter lari-lari kejar-kejaran gitu capek. Ini enggak, ini kecil. Memang kayak satu paket ya, jantungnya juga kuat ya gitu kan. Ini dia lari panjang, nanti kalau balik nyawat gitu kan, dia selalu jaga jarak teman-teman. Nah ini jenis-jenis Ma ya teman-teman, ini salah satu. Jadi kalau sering teman-teman denger Pama, yaitu asal usulnya dulu ya, pertamanya adalah penamaan varian yang memang kemudian Ma cross sama Panat, makanya disebut Pama gitu kan. Kalau sekarang kan variannya udah banyak ya teman-teman. Kalau saya kemarin paling banyak adalah Koi Trat ya. Koi itu udah ayam hibrid, kawinin lagi sama ayam Trat BK Selatan polanya. Muncul ayam Koi Trat ya, yang polanya mix antara Koi sama Trat gitu kan. Dia memang pola kinerja Koi tapi posturnya postur Trat ya teman-teman. Nah, itu banyak ya sekarang. Ini cerita dikit tentang ayam Ma gitu. Ini masih original Ma gitu kan. Kalau nanti udah sama kita crossin ya Pama itulah gitu kan. Tapi kalau Pama itu F1 keturunan pertama banyak yang ngadul gendul, kurang nggak jadi, paling jadi 1-2. Artinya memang pola kinerjanya itu kadang-kadang muncul sifat baru gitu, yang di pejantan nggak ada, di indukan juga nggak ada, muncul yaitu sor teman-teman. Itu pemilihannya susah gitu, paling yang jadi 1-2. Nah itu aja teman-teman cerita kita, semoga bermanfaat informasinya. Salam seduluran dari kanal YouTube-nya Pak Digun. Atur nuwun.